Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita luruskan niat, persiapkan diri, dan jangan lupa tersenyum. Oke, sedikit kata motivasi untuk kita semua. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka dia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Maka dari itu, kita harus tetap semangat terus dalam menuntut ilmu. Oke, materi kita pada kali ini mengenai penentuan komoditas ikan konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengetahui jenis-jenis ternak ikan konsumsi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komoditas ikan konsumsi di wilayah setempat. Nah, seperti yang kita tahu, ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan oleh manusia. Nah, ikan konsumsi ini dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup jenis-jenis ikan, yaitu di laut dan di perairan darat. Nah, ikan konsumsi juga dapat dikelompokkan berdasarkan upaya memperoleh ikan tersebut, seperti penangkapan langsung dari alam dan hasil pembudidayaan. Nah, pada umumnya, jenis-jenis ikan konsumsi dari laut dilakukan penangkapan secara langsung, sementara hanya sedikit jenis ikan yang dilakukan dengan upaya pembudidayaan. Nah, jenis-jenis ikan konsumsi yang diperoleh dari penangkapan di laut dilakukan oleh nelayan-nelayan, dari nelayan kecil hingga nelayan-nelayan besar yang menggunakan peralatan modern. Adapun ikan konsumsi dibedakan berdasarkan tulang penyusunnya. Yang pertama itu ada ikan bertulang keras. Contoh ikan bertulang keras seperti ikan mujair, ikan bandeng, ikan salmon, dan ikan tuna. Kemudian ada juga ikan yang bertulang rawan. Contoh ikan yang bertulang rawan yang biasa dikonsumsi yaitu ada ikan pari. Adapun contoh ikan lainnya yaitu ikan hiu. Kemudian adapun ikan konsumsi berdasarkan habitatnya. Yang pertama itu ada ikan air tawar. Contoh ikan air tawar yaitu ikan bandeng, ikan mas, ikan nila, ikan lele, patin, gurami, dan ada ikan bawal. Dan yang kedua ada ikan air laut. Contoh ikan air laut yang biasa dikonsumsi yaitu ada ikan tongkol, tenggiri, ada ikan belanak, baronang, kakap, dan ikan tuna. Kemudian yang ketiga yaitu ada ikan air payau. Contoh ikan air payau yang biasa dikonsumsi yaitu ikan bandeng atau biasa disebut dengan ikan bolu. Oke, selanjutnya kita masuk pada penentuan komoditas ikan konsumsi. Masuk pada bagian A, yaitu ikan konsumsi air tawar. Jenis ikan konsumsi air tawar yang pertama ada ikan mujair, atau nama latinnya yaitu Oreochromis mosabicus. Nah, ikan mujair ini merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang memiliki bentuk badan pipi dan warna abu-abu coklat dan hitam. Ketika masih kecil, ikan mujair mempunyai kecepatan pertumbuhan yang relatif cepat, akan tetapi setelah dewasa, percepatan pertumbuhannya akan menurun. Panjang total maksimum yang dapat dicapai ikan mujair yaitu 40 cm. Oke, yang selanjutnya adalah ikan lele dengan bahasa Latin Caris catacus. Ikan lele merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan tubuh memanjang dan kulitnya yang licin. Habitatnya ada di sungai, di rawa, telaga, waduk, dan di sawah yang dipenuhi dengan air. Nah, ikan lele ini dia bersifat nokturnal atau aktif mencari makan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele akan berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat yang gelap. Ikan lele memijah pada musim penghujan. Nah, yang ketiga adalah ikan patin dengan nama latin Pangasius sp. Ciri-ciri ikan patin yaitu berwarna putih perak, bentuk tubuhnya panjang, memiliki 2 pasang kumis pendek, tidak memiliki sisik, memiliki sirip
senang berkelompok, dan dia dapat memijah di musim penghujan. Nah, habitat ikan patin dia berada di sungai, rawa, waduk, dan ikan patin ini juga dapat dibudidayakan di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, yang selanjutnya adalah ikan gurami dengan nama latin yaitu Ospronemus gurami. Habitat ikan gurami ada di air tawar, air sungai, dan rawa-rawa pada ketinggian 50 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ciri-ciri ikan gurami diantaranya berwarna coklat, ukuran siripnya besar, memiliki sisik, dan memiliki sepasang benda yang mirip dengan benang di dekat sirip bagian bawahnya. Yang selanjutnya adalah ikan emas dengan nama latin Cyprinus carpio. Nah, ikan emas ini merupakan ikan omnivora yang habitatnya ada di air tawar dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Ciri-ciri ikan emas diantaranya memiliki sisik berwarna emas, ukuran tubuhnya memanjang, dan dia memiliki kumis. Kemudian yang selanjutnya adalah ikan nila dengan nama latin yaitu Oreochromis niloticus. Nah, ikan nila ini sama dia juga adalah ikan air tawar. Ciri-cirinya yaitu memiliki sisik berwarna perak kehitaman, kemudian bentuk tubuhnya agak pipih, siripnya memiliki duri yang cukup tajam, dan hidup secara berkelompok. Nah, itulah tadi beberapa jenis ikan air tawar yang dapat dikonsumsi. Kemudian kita masuk pada bagian B yaitu ikan konsumsi air laut. Nah, jenis ikan air laut yang pertama yang biasa dikonsumsi yaitu ada ikan tongkol dengan nama latin yaitu Eutinus affinis. Ikan tongkol merupakan jenis ikan laut yang memiliki sifat berkelompok. Ikan tongkol ini memiliki daerah penyebaran yang sangat luas. Ciri-cirinya terdiri dari kulit yang licin, bentuk tubuhnya seperti torpedo, sirip dadanya melengkung, ujung badan lurus, dan di bagian pangkalnya sangat kecil. Ikan tongkol juga memiliki 2 sirip punggung. Nah, jenis ikan laut yang kedua yang biasa kita temui yaitu ikan kakap dengan nama latin yaitu Ludjanus. Nah, ikan kakap memiliki ciri-ciri sisik yang berwarna merah, ada juga yang berwarna putih. Ikan kakap ini hidup di perairan dengan kondisi bebatuan, memiliki badan yang lebar dan panjang, kepala pipih dan agak cembung, serta memiliki beberapa ruas sirip. Ikan kakap juga hidup dalam berkoloni yang cukup besar. Nah, ikan laut yang selanjutnya yang biasa dikonsumsi yaitu ikan tenggiri dengan nama latin Scomberomorus. Nah, ikan tenggiri ini termasuk ke dalam ikan karnivora dengan panjang mencapai 2 meter. Di bagian samping tubuhnya terdapat bagian lateral yang memanjang dari insang hingga akhir sirip. Sedang pada punggungnya terdapat warna biru kehijauan. Ikan tenggiri termasuk ke dalam ikan laut yang hidup di tempat yang dangkal dan memiliki bebatuan serta tingkat keruh yang tinggi. Ikan laut selanjutnya yang biasa dikonsumsi yaitu ada ikan tuna dengan nama latin yaitu Tunus sp. Nah, ikan tuna ini berwarna perak keabu-abuan. Bentuk tubuhnya seperti torpedo dan mulutnya meruncing. Ikan tuna memiliki 2 sirip punggung yaitu sirip punggung pertamanya kecil dan terpisah dengan sirip keduanya. Ikan tuna ini kaya akan gizi. Nah, itulah jenis ikan air laut yang biasa dikonsumsi. Kemudian kita masuk pada bagian C yaitu ikan konsumsi air payau. Nah, ikan air payau yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu ada ikan bandeng dengan nama latin yaitu Canus canus. Nah, ikan bandeng ini memiliki ciri khusus yaitu hidup di air payau. Ikan bandeng memiliki sisik berwarna perak, arah sirip anus menghadap ke belakang, tidak memiliki gigi, mulutnya kecil, matanya ditutupi selaput benang, bentuk badannya seperti torpedo. Pada saat dewasa, ikan bandeng hidup di laut dan kembali ke perairan payau untuk bertelur. Nah, itulah macam-macam ikan konsumsi yang telah kita bahas bersama.
Terima kasih telah menyimak materinya. Semoga bisa dipahami. Kemudian semangat terus dalam menuntut ilmu, jangan mudah menyerah, dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.